orang pengen berangkat ibadah haji, satu niat yang kuat, yang kedua mulai nabung. Nabung gak usah banyak-banyak, minimal setiap bulan 7 juta. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikenalkan ibadah. Dikenalkan syariat. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita salat, Nabi Muhammad yang mencontohkan salat. Kita saum, Nabi Muhammad yang mencontohkan. Zakat, begitupun infak, sedekah, semua ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah haji dan umroh, itu contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau melaksanakan ibadah hajinya, umrohnya di Mekah. Karena memang rukun dan wajib hajinya di sana di Mekah. Di situ nanti akan ada wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lalu juga di Mina untuk lempar jumroh. Di situ juga ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahalul. Semua rangkaian ini harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi nggak boleh hajinya ke Tanah Abang, ibu bapak. Ya, kalau mohon maaf di Tanah Abang, ya nggak kurang, semua itu oleh-oleh ada di sana, Pak. Di Tanah Abang korma, kismis, kacang semua ada. Ya kan, termasuk ihram, kain ihram ada, baju putih macam-macam Tanah Abang. Haji ini urusannya dengan Allah. Boleh dia nggak jujur sama manusia orang lain, bisa jadi percaya. Dia pulang haji, panggil dia ahlan wa sahlan haj, selamat datang wahai haji. Nggak taunya dia mampir di Tanah Abang, nginep di hotel Tanah Abang. Pulangnya dipanggil haji. Maka haji yang demikian haji yang tidak diterima oleh Allah, karena tidak ada syariat dari Nabi Muhammad SAW. Contoh haji adalah Nabi Muhammad kudu ke Mekah. Berangkat ke Mekah, ke Madinah kudu pakai fulus, kudu pakai ya nukud uang. Yang rahimakumullah, makanya ibadah haji ini ibadah yang mencakup 3 hal. Kalau sholat, ibadah jasadiyah ruhiyah. Kalau kita zakat, ibadah maliyah ruhiyah. Kalau haji, ibadah jasadiyah ruhiyah maliyah. Makanya syarat orang berangkat ibadah haji adalah istita'ah, kalau mampu. Kalau gak mampu jangan dipaksain. Berangkat ibadah haji jual rumah. Rumah satu-satunya, kalau rumah 3 boleh. Rumah 1 pulang haji, Masya Allah, itu orang gak pulang-pulang, di masjid dulu. Namanya Pak Hasan sama Bu Maimunah, ada? Ada. Subhanallah, Haji Hasan, Haji Maimunah ke masjid dulu gak pulang-pulang, udah setengah bulan. Kata Pak Haji Hasan, bagaimana mau pulang, rumah aneh dijual. Ya rahimakumullah. Makanya istita'ah itu kudu cukup, kudu mampu. Mampu secara materi, mampu secara ilmu, mampu secara mental, mampu secara fisik, mampu secara keamanan. Kita alhamdulillah nih aman Pak tahun ini. 2 tahun yang lalu gara-gara Covid Pak, gara-gara corona, Masya Allah luar biasa. Ya, kita ini lingkupnya dibatasi. Sekarang alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia sudah membuka untuk jamaah haji seluruh dunia hadir ke sana sebagai muktamar umat Islam. Dan alhamdulillah termasuk jamaah kita, saudara-saudara kita yang mewakili kita, dari 1 orang itu 1000 orang diwakili oleh 1 orang ke sana Pak. Bandingannya seperti itu.
Makanya dibatasi orang daftar haji sekarang Pak 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, ada yang 20 tahun kemudian baru bisa haji. Saya ngebayangin yang udah usianya 100 tahun Pak baru daftar, berarti 120 tahun hadir. Mohon maaf, ibadah haji itu ibadah fisik Pak. Ibadah fisik nanti di sana. Bisa bayangin yang namanya tawaf jamaah rahimakumullah, dari Hajar Aswad itu kan satu putaran kudu ketemu sama Hajar Aswad, itu dinilai ya dihitung 1, terus muter lagi 2, terus sampai 7. Itu kalau kita dekat sama Ka'bah, dekat Ka'bah itu 1 jam kalau dekat Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Tapi kalau agak jauh karena banyak bisa jadi itu semakin lama. Jadi jamaah rahimakumullah itu butuh fisik 1 jam 1,5 itu orang tawaf. Belum lagi yang namanya sa'i dari Safa ke Marwah. Safa Marwah itu 500 meter, setengah kilo. Berarti kalau 7 kali Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa ya 7 kali jamaah rahimakumullah itu 3,5 kilo. Makanya orang mau berangkat ibadah haji kudu banyak gerak jalan dulu biar jangan kaget nanti. Belum lagi nanti wukuf di Arafah. Itu berangkat dari hari Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Yang kalau kita di sini pada puasa sunnah, bantu doa saudara kita yang lagi pada haji di sana. Di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Lalu tanggal 9-nya puasa lagi. Bantu doa buat saudara kita, karena itulah inti final haji adalah wukuf di Arafah. Al-Haju Arafah, orang baru akan sempurna hajinya kalau ada di Arafah wukuf. Itu gambaran Pak, negeri akhirat. Di Arafah itu jamaah rahimakumullah dari hari Tarwiyah udah berangkat nih. Malam kita udah nginep di 9 Zulhijjahnya. Baru besok nunggu nanti jam 11 khutbah di saat tanggal 9 Zulhijjah. Itu bagian daripada kesempurnaan orang akan diterima hajinya, harus mengikuti ada di padang Arafah mendengarkan khutbah. Terus jamaah rahimakumullah, selesai zuhur, salat zuhur, lanjut jamaah rahimakumullah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya di padang Arafah jamaah rahimakumullah itu adalah tempat yang mustajab. Nanti pada di sana banyak berdoa, banyak menangis di sana. Minta sama Allah Subhanahu wa taala sepulangnya nanti dari ibadah haji, ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Jadikan aku ya Allah, jadikan kami ya Allah haji yang mabrur. Karena banyak orang bukan dapat mabrur tapi haji mabur Pak. Mabur doang gitu, terbang. Pengen ngalamin ngicipin naik pesawat hadirin. Biasanya orang-orang kita, orang desa hadirin. Itu pun kadang kala ada cerita nih, mohon maaf ya. Ada aki-aki penakut banget Pak. Giliran mau naik tangga ke pesawat mundur lagi. Nggak mau, takut di atas ada apa-apa. Kata ya mutawif, orang yang pembimbing haji, ayo masuk aja bismillah, tawakal ala Allah, nanti dijaga sama Allah. Tadinya bener Pak, takut lama banget nyaki-nyaki. Giliran duduk yang rahimakumullah di tempat yang nyaman, dia merem aja. Giliran pramugari datang hadirin. Tahu nggak pramugari? Pramugari datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu yang pesan kopi, yang pesan teh, es, itu pramugari. Aki-aki yang tadinya melek bu. Allahu Akbar. Terkesima sama pramugari jemaah rahimakumullah. Tapi di sana pramugarinya berjilbab, sopan, berakhlak, pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ntar Pak kalau mau umroh mau haji, hafalin 2 aja. Ama yes no, yes no, naam la, naam la. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji itu adalah ibadah yang paling nikmat. Sampai orang yang udah berangkat haji, saya yakin
dia rindu kembali ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh lagi. Saya Pak, mohon maaf nggak bohong. Kalau hari ini Pak RW ada yang ngajak saya untuk haji gratis. Benar Pak, saya berangkat saya tinggalin Pondok Timur hadirin. Karena beda Masjidil Haram dengan Masjid Pondok Timur beda. Masjidil Haram baru ajannya aja udah terkesima kita Pak. Nih dengerin, ajan Arab, ajan Mekah hadir. Saya minum dulu ya. Mau nyontoin ajan Mekah hadir. Ya, kebanyakan sih lo. Hah? Gak tahu. Tolong buat siapa? Gak tahu. Bu, Pak, mau nyontoin ajan Mekah. Mau ajan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah Pak. Beda Madinah. Ini ajan Madinah kedua hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Tetangga saya Bekasi beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh batuk lagi aki-aki, pantas masjid kosong. Masjidil Haram Jawa subuh penuh. Kenapa? Yang ajalnya dipilih Pak, diseleksi. Nabi Muhammad menyeleksi bagaimana Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau suaranya luar biasa. Jadi yang aja tuh sunnahnya yang suaranya cakep Pak. Jangan yang pas-pasan, apalagi terputus. Hayalah sholat. Mohon maaf Pak, mohon maaf, saya nyinggung ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari 1000 saudara kita yang mewakili mereka, siapkan niat karena Allah. Bukan karena kita pengen dipanggil haji nanti setelah pulang dari Mekah Madinah. Itu mah urusan berapa. Orang mau manggil haji, alhamdulillah itu doa buat kita dan orang yang menyatakan ya, yang memanggil haji tersebut itu doa. Tapi inti orang berangkat ibadah haji adalah lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah, menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, karena kita sudah termasuk orang yang mampu di hadapan Allah. Saya doakan jamaah yang hadir semuanya insyaallah sebelum Allah nanti panggil kita sudah disempurnakan Islamnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Niatkan Pak, niatkan Ibu dari sekarang. Jangan sayang harta yang kita punya bakal ditinggal hadirin. Hanya 100 juta berdua nih. Kalau kita niat, yakin ada jalan dari Allah. Saya hadirin mohon maaf. Allahu Akbar. Kalau hitung-hitungan saya nih mohon maaf, kayaknya jauh Pak untuk bisa haji Pak. Bayangin saya guru honorer, kalian tahu. Gaji saya di bawah 1 juta hadirin. Tapi alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Jangan lihat nominalnya berapa, tapi berkah di dalamnya. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi ustaz yang rahimakumullah. Yang namanya ustaz mah berkah ibu bapak. Makanya saya kasih tahu sama ibu bapak, jangan gengsi punya mantu ustaz. Jangan gengsi punya besan kiai, besan ustaz. Sungguh berkah itu mantu kita ustaz. Dan saya rasain jadi ustaz berkah. Hari ini 3 tempat. Ini serius. Misalnya yang 3 tempat, kata saya mohon maaf mah, nggak usah masak. Emang kenapa? Biasanya suruh makan. Mohon maaf Haji. Terus dipikir-pikir nih ya, ustaz sama jamaah enakan jamaah. Bener? Kok bisa? Lah gimana nggak enak jamaah mah duduk pas sambil ngemil enak bebas. Lah kita ustaz mau ngambil kan udah dipanggil suruh sama. Tapi nanti tunggu survei membuktikan. Jangan iri dengan bagian ustaz.
Karena Ustaz sudah disiapkan dari subuh hadirin. Kalau diingat Ustaz mah nggak ngarepin nggak, saya mau belajar. Orang udah dipesenin sama guru saya. Kata guru saya, Ustaz kalau ceramah jangan pernah mikirin amplop. Itu amplop sudah ada yang mikir. Alhamdulillah. Makanya pasang niat karena Allah. Kalau niatnya hanya li ajri dunia, bakal kecewa. Tapi kalau niatnya lillah karena Allah, insya Allah motor kita dari rumah kita menuju tempat walimatu safar diikutin malaikat Allah. Amin. Ibu bapak duduk di sini semuanya disaksikan para malaikatnya Allah. Amin. Ya Rabbal, di samping dapat rahmat, dapat berkat dan juga dapat nah itu rahmat, barokah, berkat. Mohon maaf ya rahimakumullah. Snack makanan yang kita dapat di majelis zikir ini beda dengan makanan yang ada di toko, yang ada di warung-warung. Ini makanan yang ada di depan kita, yang ada di samping kita. Ini ikut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut bersalawat, ikut juga menyaksikan nanti insyaallah di akhirat. Ini semuanya adalah hamba Allah yang ikut berzikir, sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi ikut tasbih di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ini jeruk beda Pak dengan jeruk yang ada di pasar. Karena jeruk di sini adalah gratis saja. Alhamdulillah. Dan benar, ini survei membuktikan. Orang luar pun sudah menyatakan bahwa air yang dibacakan ayat Al-Quran, makanan yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu ada barokah di dalamnya. Dan itulah yang perlu kita cari hidup ini adalah barokah. Makanya jamaah rahimakumullah, guru saya bilang, mohon maaf ibu bapak, kalau kita diundang nih ke durian, diundang tahlilan, akikah, apapun itu bentuk syukuran, di dalamnya ada zikir, ada kalimatut thayyibah, ada Al-Quran, ada salawat Nabi. Kita duduk di sana, insya Allah kalau kita ada sesuatu yang kita makan, itu ada nilai keberkahan di dalamnya. Kata guru saya, kalau anak kita pengen cerdas sama rahimakumullah, mohon maaf, sisa ini bu, kalau kita pulang berkat jangan dihabisin. Buat anak yang di rumah itu betul-betul gimana? Ini ibu-ibu. Bapak, survei membuktikan ibu-ibu ini lebih sayang daripada bapak-bapak. Yang bapak-bapak ketimbang bapak-bapak, mohon maaf, ibu sayang, lebih sayang ketimbang bapak ke anak. Survei membuktikan ibu saking sayangnya sama anak, mohon maaf, setiap ngaji bawa tas. Buat apa tuh tas? Ya, jujur aja, saya belum pernah tahu ada bapak-bapak ngaji bawa tas. Iseng banget. Astagfirullah. PRW sering datang ke undangan. Coba lihat ada nggak dalam bawa-bawa tas? Nggak ada. Ibu-ibu saking sayangnya sama anak, masya Allah luar biasa. Itu berkah ibu, makanan yang dikasihkan ke anak kita. Dan ini saya sudah buktiin ayah saya, mohon maaf Ustaz. Ayah saya guru majelis taklim. Mohon maaf, sampai saya pernah menangis. Ini anaknya Kiai ini bisa gemuk begini, kebanyakan berkat. Itu sampai pernah saya ngomong begitu, nangis saya. Demi Allah, saya ngomong bukan bohong. Tapi kata ayah saya, jangan kecil hati nak. Besar kau nanti, insya Allah barokah berkat ini. Berkah. Dan alhamdulillah Pak, benar berkah. Ini manfaat berkat dulu hari ini. Serius. Alhamdulillah saya jadi ustaz. Anak-anak saya juga alhamdulillah semua tiga-tiganya ustaz-ustazah. Kenapa? Bapaknya demen sama ulama, bapaknya kumpul dengan para asatid, para alim ulama. Insya Allah zuriat kita, anak keturunan kita bakal ngikutin apa kebiasaan orang tuanya. Amin ya robbal. Ya rahimakumullah. Ini udah setengah jam ibu bapak saya ceramah. Ya. Selama itu gini kata pantun, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele,
ceramah itu lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Karena ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatuk makan ular, kalau jamaahnya ngantuk khawatir banget. Jadi ngaji mah nggak usah lama-lama lah, sedang aja, yang penting ada hikmahnya. Kembali pasang niat pada Bismillah, labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku datang untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita udah pada pamit nanti hari ini. Tanggal 3 berangkat nanti, hanya keluarga inti. Bapak ikhlas, ridho, maafkan Pak Haji Dondo. Kau berangkat, barangkali punya salah beliau. Karena beliau akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, uruskan dulu hablum minanas. Kalau kita punya salah dengan saudara, dengan tetangga, maka segeralah sebelum kita akan melakukan ibadah yang sangat luar biasa, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai nanti ketika berangkat ada orang yang pernah dizalimin oleh kita dan kita nggak minta maaf kepadanya. Ini akan bisa jadi hambatan nanti di sana hadir. Karena Pak Dono nggak bisa datang ke rumah-rumah, maka diundangnya dulu. Datang ke sini minta maaf, beliau sudah menyatakan, dan kita pun memaafkannya. Maka kedua-duanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi maaf dan meminta maaf, keduanya mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, dan insya Allah mendapatkan jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang rahimakumullah, tinggal menunggu tanggal 3. Biasanya tradisi kita Nahdiyin kalau mau berangkat haji ataupun umroh diazanin. Ini sebenarnya pesan moral buat kita, bahwa bagaimana agar kita senantiasa memanfaatkan telinga kita masih berfungsi mendengar suara azan. Alhamdulillah, jangan sampai kita diazanin oleh orang dalam kondisi kita sudah tidak lagi mampu telinga kita mendengar azan. Jangan sampai kita nanti disolatkan oleh saudara kita sementara kita sudah tidak bisa lagi mampu bergerak untuk sholat. Ini pesan sebenarnya bagi orang yang hadir saat itu, agar kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika ada seruan azan, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dinormalkan indrawi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita datang ke rumah Allah. Maka panggilan itu ada panggilan sholat, ada panggilan yang namanya jihad, ada panggilan ini haji. Jadi haji itu adalah orang yang dipanggil sama Allah, yang diundang oleh Allah, spesial tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mau jadi tamu Allah sebelum berangkat ke Mekah, ke Madinah, ini insya Allah tempatnya pun juga tempat yang akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tercantum namanya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus nanti Pak jemaah rahmatullah, bismillah karena Allah kita berangkat. Kata ulama, kalau sudah kita pamitan jangan lihat ke belakang, itu godaan. Takutnya Pak, mohon maaf, kalau kita lihat ke belakang kebetulan rumahnya baru dicat kan ya? Benar. Oh, rumah panggil cakep. Lihat mobil belum dipakai, di rumah masya Allah simpanan uang, simpanan emas, takut kegoda nih, nggak fokus lagi, nggak khusyuk lagi. Makanya kalau sudah diazanin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah amantu billah. Bismillah tawajjahu billah. Bismillah tasawwufu billah. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ada adalah bayangannya kita akan berjumpa dengan Ka'batullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibayangin oleh kita. Yang ini dunia tidak ada nilainya. Kita akan dikasih nikmat yang luar biasa nanti di sana. Bakal ibadah langsung ngadep kiblat hadirin, ngadep Ka'bah hadirin. Dan ini jamaah rahimahullah, kisah nyata, mohon maaf. Kenapa kita ini mohon maaf?
Sebelum berangkat ibadah haji dan umroh, kita kudu banyak sholat taubat, kudu saling minta maaf, memaafkan, ridho biridho. Kenapa? Di sana itu jamaah rahimakumullah adalah maqamul ijabah, tempat yang segala sesuatunya akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di tanah air itu adalah saatul ijabah, ada waktu yang mustajab. Kalau di sana tempat yang mustajab. Kisah nyata hadirin, ada orang berangkat, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak keturunan kita ngalamin cerita ini. Dia berangkat ibadah haji, ternyata subhanallah sampai di sana dia tidak bisa melihat Ka'bah yang begitu besar hadirin. Ditutup mata zahir dan batinnya oleh Allah. Jadi kasih tahu sama anaknya, mah kelihatan nggak Ka'bahnya? Nggak tahu, nak kok nggak ada Ka'bah. Lihat Ka'bah itu pahalanya, Allah memberikan 60 rahmat Allah untuk orang yang melihat. Ini orang berangkat jauh-jauh Pak, dari negerinya nan jauh di sana, ingin melihat Ka'batullah, dan itu dilihat menjadi ibadah buat dirinya. Dan kelak nanti insya Allah, apalagi mencium Hajar Aswad nanti menjadi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, aku pernah disentuh, aku pernah dicium oleh simpulan umat Muhammad. Aku menjadi saksi ya Allah, kata Hajar Aswad. Dan itu ada di sudut daripada Ka'batullah. Ya rahimakumullah. Lalu dia pulang setelah haji, dia bilang sama anaknya, kok mama nggak ngeliat Ka'bah, Mak? Ya udah kalau begitu tahun depan, karena zaman dulu gampang, Mak. Dia daftarkan lagi, berangkat lagi, kebetulan mampu. Kedua pun sama hadirin. Di tahun kedua dia tidak bisa melihat Ka'batullah. Ternyata sampai 5 kali hadirin. Ditanya apa penyebabnya, kok nggak bisa melihat Ka'batullah? Ya rahimakumullah. Ternyata dia pernah berbuat zalim dengan orang lain. Dia ceritanya kerja di suatu rumah sakit. Lalu dia ini mungkin putus asa karena ya menangani pasien yang bermacam-macam. Maka untuk meluapkan ya putus asanya, kemarahannya, dia masuk ke ruang mayat, dia gebukin mayat-mayat itu. Iseng juga ya Pak ya. Untung ketika digebukin dia nggak bangun. Dia setiap marah ngurusin pasiennya, lalu ada problem langsung dia masuk ke ruang jenazah, dia pukulin mayat-mayat itu. Dan ternyata mohon maaf, dalam suatu riwayat, orang yang sudah meninggal dunia zahirnya memang mati hadirin, tapi ruhnya dihidupkan oleh Allah. Ketika orang itu sedang dimandikan sama Pak Amil, itu mayat melihat, siapa yang sedang memandikan aku? Siapa yang sedang mengkafanin aku? Siapa yang sedang mencolatkan aku, menghantarkanku? Itu mayat tahu hadirin. Jadi orang tadi ternyata lagi marah tadi, diluapkan sama si mayat tadi. Ada itu hukumannya ketika berangkat haji, Masya Allah. Dia tidak melihat daripada Ka'batullah. Itu orang yang sudah mati, disakiti, dizolimi. Hukumannya seperti itu. Bagaimana kita menzolimi orang yang masih hidup hadirin. Lalu berani berangkat ibadah haji, lalu dia tidak segera minta maaf dan memberi maaf. Makanya inilah intinya walimatus sahur. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat, alhamdulillah. Kita naik pesawat yang rahimakumullah. Lalu kita sudah di Masjidil Haram, maksimalkan ibadah di Masjidil Haram. Mumpung kita ada di Mekah hadirin. Terbatas waktunya hanya 30 hari, hanya 1 bulan di Mekah, 10 hari di Madinah. Sayang kalau nggak dimaksimalin dalam ketaatan kepada Allah. Banyakin tawaf nanti di sana, banyakin baca Quran di sana. Terus saya pesan sama Pak Dono, kalau nanti dapat snack makanan Pak di sana Ibu, udah dinikmatin aja. Ya, kadang-kala kan mohon maaf selera kita kan beda masakan Indonesia dengan yang Arab di sana. Jadi ini ada kejadian karena mungkin kurang selera Pak, dia makan Pak, ini makanan kok hambar banget, subhanallah. Setiap dia dapat snack makanan selalu ketemu dengan yang hambar lagi. Jadi nggak ada nafsu makan. Saya bilang sama jamaah saya, tolong kalau makan ketemu apapun gak usah batin, gak usah kita suruh. Ini nikmatin aja, insya Allah jadi nikmat Pak.
Terus kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong nanti di Mekah, di Madinah. Jamaah rahimakumullah, ini ada kisah nyata. Seorang abri teman saya, dia pulang dari ibadah haji, jamaah rahimakumullah, istrinya dia cerita, ya Allah Ustaz, ada pengalaman gak bagus nih sama ayahnya nih, sama suami saya. Emang kenapa? Ketika di Mekah dikasih tahu sama saya, nanti kalau sudah ke Masjidil Haram, rombongan harus diingat-ingat, biar nanti masuk bareng, ingat tuh keluarnya bareng, karena pintu Ka'bah sama. Kata orang tadi tuh, orang yang militer tadi, wah tenang aja, aman, papa udah biasa, jangankan Masjidil Haram pintu begini, di tengah hutan papa bisa keluar. Itu kata abri, Pak. Iya, sombongnya. Subhanallah, giliran masuk ke Masjidil Haram, Pak, benar digelapin sama Allah, nggak ketemu-temu jalan keluar dia menuju maktab. Baru ketika dia istighfar, sholat taubat, alhamdulillah dibuka sama Allah, dia bisa langsung ketemu jalannya. Jadi hati-hati banget. Terus lagi di sana ada kejadian juga, sebelahnya nih aki-aki Pak, batuk mulu. Ini giliran ini dia dalam hati, ya Allah. Ini nasib gitu kan. Gimana mau khusus sebelah batuk mulu. Di hati Pak, itu setiap dia nyari posisi yang lain, ada yang model begitu batuk. Pokoknya mah di sana dia jaga hati, jaga hati, jaga hati. Udah bismillah kita, apapun yang akan terjadi di sana, ini ujian buat kita, nikmatin aja terus, fokus ibadah sama Allah. Kadang-kadang ada juga yang rusuh-rusuh, lagi jarang kita nih dari maktab mau ke Masjidil Haram. Ada yang model begitu. Apalagi nanti kalau lempar jumroh hadirin, kita bismillah, sabar, nyantai. Nggak usah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terutama juga ini ujian ibu sama bapak nanti di sana. Ya, pokoknya mah harus jaga hati. Ya, sabar dua-duanya. Apalagi satu kamar Pak, di dalam satu kamar itu saya kebetulan 4 orang. Ya, yang satu suka AC Pak, yang satu nggak demen sama AC. Baru dimatiin, cepret gitu AC-nya. Dia langsung ngomong, apa sih ini yang matiin AC ini? Ngomel lagi jamaah rahimakum.